Horas, Baligi Academy. Ya, kita membahas dulu ya, sedikit agak keilmuan dulu kita bahas tentang apa yang disebutkan oleh TIPA, masalah anatomi morfologi yang dia pelajari di Fakultas Kedokteran ya. Di Twitter pertama ya Dokter Tipa ini di situ dari Tirto ini ya, Twitter pertama dari Tipa soal Jokowi diunggah pada 9 Oktober 2022 sebenarnya ya, jauh sebelum 2025. Ia mengunggah foto wisuda Jokowi di UGM dan membandingkan wajah Jokowi dengan saat ini. Saya tidak tahu perbandingan dia itu apakah dengan mata saja ya, hanya karena dia mengambil mata kuliah anatomi morfologi dan membandingkannya dengan human vision ya, atau dengan mata saja. Nah, bagaimana dia membandingkan itu? Apakah dia memanipulasi perbandingan dua foto itu ya, fotonya Pak Jokowi waktu wisuda 1985 dengan foto ketika jadi presiden? Bagaimana dia melakukan itu? Kan apakah pakai belebas atau penggaris atau hanya perbandingan dengan mata saja gitu. Inilah yang menyesatkan publik ya. Nah, di situ tertulis ya di Twitternya itu tanggal 9 Oktober 2022 dikatakan semoga Jokowi yang presiden tidak pernah mengakui ini sebagai foto wisudanya ya. Sebagai dokter yang lulus mata kuliah anatomi 15 SKS pasti tahu hidung, bibir, dan gigi di foto sebelah kanan adalah milik dua orang yang berbeda. Kalaupun Jokowi adalah lulusan asli UGM, pasti punya foto wisudanya sendiri. Nah, jadi dia telah menyimpulkan di sini ya dengan katanya mengambil mata kuliah anatomi 15 SKS, membandingkan foto wisuda Jokowi dengan foto pada saat jadi presiden. Nah, ini kesimpulan ada tiga ya hipotesis saya. Yang pertama, ini kesimpulan yang prematur karena ketidaktahuan dia bagaimana teknik biometrik pencocokan wajah dilakukan ya dengan standar dalam keilmuan digital image processing. Jadi pertama kita hipotesiskan bahwa dia ini kesimpulan prematur. Ya, yang kedua kesombongan keilmuan, seolah-olah setelah 15 SKS mempelajari anatomi sudah dia tahu bagaimana membedakan dua foto ini berbeda dari bentuk hidung, bibir dan gigi tanpa melakukan metodologi apapun. Ya. Yang ketiga adalah rekayasa. Ya, dia merekayasa dua foto tersebut sehingga tampak seolah berbeda. Inilah yang akan nanti diuji di persidangan mana yang benar. Ya, apakah itu kesimpulan prematur? Yang kedua kesombongan keilmuan dia. Ya, yang ketiga adalah rekayasa IT atau ITE kalau mereka bilang. Tapi sebenarnya rekayasa digital aja lah kita bilang. Nah, itu akan diuji di persidangan. Ya, terutama statement dia yang menjadi dakwaan tersebut tahun 2025 yang di acara rakyat bersuara. Tetapi sebenarnya di tanggal 9 Oktober 2022 dia sudah menyimpulkan tersebut ya dengan katanya telah mempelajari anatomi 15 SKS. Nanti itu akan diuji di persidangan. Nah, kemudian ya, apakah dengan dengan membuat simpulan bentuk hidung, bibir, telinga, jarak antar mata yang secara human vision, secara mata visual hanya karena mempelajari anatomi 15 SKS, apakah itu cukup untuk memastikan ya bahwa foto di ijazah ataupun foto wisuda Jokowi itu berbeda dengan Jokowi saat ini? Padahal banyak faktor ya mempengaruhi kalau kita membuat perbandingan dua foto ya, dua foto digital seperti yang saya koreksi di penelitian pertama karena banyak variabel
Inilah yang mungkin tidak diketahui oleh Tifa, atau dia tahu tapi tidak mau tahu. Ya, pertama, sudut kamera, gitu loh. Ini yang saya pertimbangkan juga, sudut kamera. Misalnya kamera dari samping, kiri, ke arah kanan, tidak tegak lurus ya terhadap fokus kamera, bisa agak ke atas, agak ke bawah, itu kan bisa mendistorsi bentuk hidung, bentuk bibir, jarak antar mata juga bisa menyempit atau merenggang. Kan begitu, ya. Itu faktor pertama, ya, sudut kamera. Yang kedua, pencahayaan. Ya. Pencahayaan ya, itu bisa menghasilkan bayangan sehingga membuat hidung misalnya lebih besar atau tulang pipi lebih tegas atau tidak, ya, atau sebaliknya. Jadi pencahayaan itu penting dalam pencocokan citra wajah, ya, baik secara sekarang biometrik. Kalau dulu pakai apa namanya feature identification, sekarang sudah neural networks, ya, jaringan saraf tiluan. Ya, dua variabel tadi, ya, satu sudut kamera, kamera pengambilan gambar itu sangat penting, mengubah atau mengalami disformasi, ya, apa fitur-fitur dalam wajah tersebut. Nah, ini yang nggak tahu Rosuryo, ya, so hebat, dia selalu mengejek saya translasi, rotasi, ya. Memang otaknya nggak nyampe sih, ya. Juru foto mengaku telematika. Nah, tadi pertama sudut kamera, ya. Sudut kamera itu penting, gitu. Bisa membuat dagu misalnya tampak lebih lebar, lebih besar, ya. Terus hidung juga lebih menonjol atau tidak menonjol, ya. Itu jadi ketika dia sudut kamera itu tidak tegak lurus terhadap objek yang diambil, maka dia mengalami apa namanya rotasi, kan begitu. Yang kedua tadi pencahayaan, ya. Cahaya misalnya bisa menghasilkan bayangan sehingga membuat hidung lebih lebar atau tulang pipi lebih tegas. Terus cahaya dari atas bisa membuat rongga mata tampak lebih dalam. Terus cahaya yang sangat terang membuat atau menghilangkan detil kulit, ya, seperti filter-filter sekarang dan lainnya, gitu. Itu dampak pencahayaan juga, gitu loh. Itu masih dua variabel, ya, dalam pencocokan citra digital sehingga tidak prematur. Yang ketiga adalah ekspresi wajah. Kadang-kadang kalau marah kita, itu kan nggak mirip saya. Kalau secara human vision, marah saya kan, atau senyum terlalu lebar, bisa membuat lebar hidung atau membuat lebar bentuk mulut. Jadi ekspresi wajah ketika gambar itu, objek itu ditangkap oleh kamera, itu bisa mengubah otot-otot wajah, gitu loh. Itu yang perlu juga, ekspresi wajah yang perlu diperhatikan, ya. Misalnya tersenyum bisa membuat pipi terangkat, ya kan, pipi terangkat, terus matanya menyempit, rahang juga tampak berubah, ya. Baru berikutnya ketika cemberut mengubah bentuk bibir dan dagu, gitu. Bisa, itu kan perlu faktor itu bisa harus dipertimbangkan, ya, dan lainnya. Terus faktor keempat, ya, pembandingan dua citra wajah, ya, yang sangat penting adalah perbedaan usia. Ya, perbedaan usia itu membuat otot-otot di wajah itu tentu berubah. 1985 foto dengan 40 tahun kemudian, dia tentu mengubah. Makanya, ya, anatomi, dia bilang itu anatomi morfologi yang dikatakan Tifa itu, dia tidak konsisten karena berdasarkan mata, bukan berdasarkan teknik biometrik yang dikenal dalam digital image processing, gitu loh, ya. Karena itu akan mempengaruhi semua. Tadi 4 faktor kan, ya. Sudut kamera, ya, pertama sudut kamera, yang kedua pencahayaan, yang ketiga ekspresi wajah, yang keempat usia. Itu 4 faktor, masih 4 variabel. Yang kelima, ya, tentu berat badan, ya. Semakin gemuk orang ini akan membuat misalnya rahang menjadi tidak tegas, menyembunyikan rahang misalnya, ya. Terus pipi bisa menjadi lebih penuh sini, lebih cekung kalau lebih kurus, ya. Terus garis rahang kalau gemuk kan
dia menjadi kurang tegas. Kalau kurus jadi lebih tegas. Jadi itu baru 5 variabel yang tidak dilibatkan dalam anatomi morfologi yang berdasarkan mata saja, hanya karena mengambil anatomi 15 mata kuliah anatomi 15 SKS kan. Terus yang terakhir, ya, yang juga menjadi variabel dalam temuan saya dalam buku monografi autentikasi ijazah Joko Widodo, yaitu adalah faktor resolusi, kualitas foto, gitu loh. Ya, kita harus normalisasi kualitas fotonya. Ya. Misalnya masalah yang muncul akibat kualitas foto adalah foto yang buram misalnya bisa menghilangkan detil mata, ya, hidung ataupun bibir. Ya, resolusi rendah itu membuat bentuk fitur sulit diukur, apalagi cuma lewat mata. Ya, dengan teknik biometrik atau teknik pencocokan wajah berbasis neural network saja atau artificial intelligence saja bisa tidak korek tuh, tidak tepat, apalagi cuma hanya karena mengambil mata kuliah anatomi 15 SKS ya kan. Terus detail-detail halus itu ya bisa hilang akibat kompresi, resolusi yang rendah, kompresi ketika diupload di media sosial. Misalnya di tepi-tepi ini mengalami pengaburan sehingga mata terlihat lebih sempit akibat pengaburan di tepi-tepi mata ini, iris kita ya. Terus yang berikutnya ya faktor resolusi juga menyebabkan distorsi-distorsi yang lain yang kalau diamati hanya secara mata, maka dia menciptakan optical illusion. Optical illusion itu otak kita memerintahkan kita untuk menyimpulkan sesuatu, padahal sesungguhnya bukan itu yang terjadi. Makanya saya bilang ya, kalau sekarang digembar-gemborkan oleh TIPA bahwa saya sebagai dokter telah mempelajari anatomi morfologi, ya kita dengarkan saja bagaimana Anda menganalisanya secara apa gitu kan? Apakah menggunakan penggaris digital atau penggaris analog? Ya, apakah bagaimana Anda menormalisasi ukuran citra digital sehingga bisa Anda lakukan perbandingan itu, atau terjadi rekayasa digital? Inilah yang akan dibuktikan di persidangan. Makanya ya di dalam buku saya yang baru itu melibatkan variabel-variabel itu sehingga kita tidak mengambil kesimpulan yang prematur. Apa itu tadi? Yang kelima tadi ya, sudut kamera, pencahayaan, terus yang ketiga ekspresi wajah, 4 usia, 5 berat badan, yang keenam adalah resolusi. Ya. Jadi itu kita harus pertimbangkan sebelum mengambil kesimpulan itu bukan ijazah Joko Widodo. Ya sudah, nanti di persidangan bagaimana nanti ahli anatomi morfologi ya dari pihak jaksa bisa membantah kesimpulan dari CIPA. Ya kan itu aja ya, karena kan kalau para pengacaranya itu terus membela bagaimana dia kan secara lisan bla bla tidak dilakukan manipulasi digital. Nah, itulah tugas dari ahli. Bagaimana anatomi morfologi yang disimpulkan oleh kita, apakah itu melibatkan rekayasa digital? Kan itu pertanyaannya. Kalau esensinya kan para pengacaranya nggak tahu. Gitu. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.